wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua kekasih Allah, kita semua pencinta Rasulullah. Moga-moga menjadi calon-calon ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita syukuri berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Khususnya Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kita bersiap-siap agar satu saat nanti kita berpindah ke alam berikutnya membawa amal-amal yang soleh. Baik segenap jamaah, pada subuh ini tema yang disarankan oleh Ketua DKM Sirah Nubuwah. Tapi untuk saya sebagian kecil saja. Sirah Nubuwah itu sejarah perjalanan perjuangan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian perjuangan beliau, mulai dari sirah, sembunyi-sembunyi, dan kemudian tidak bisa terelakkan terjadi pula jahron, terang-terangan. Beliau berdakwah, menyampaikan yang hak itu benar, yang batil itu salah. Ancaman terjadi, boikot, rencana pembunuhan puncaknya terjadi pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk kita umatnya tidak seberat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli qawlan la as'alu anka ghairah." Sampaikan kepada saya satu persoalan yang sangat penting yang belum ditanyakan orang lain. Berarti ini sangat penting ya. Beliau menjawab dengan singkat, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Jadi dua kalimat, dua kata, iman dan istiqomah. Ternyata di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu jaminan penuh memperoleh kebahagiaan surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih kabar gembira ya Muhammad bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah menjadikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
lambang kebahagiaan itu kalau kita ke puncak ya, ada air jalan, ada ikan-ikan, nampak keindahan. Jadi surga itu dibayangkan tajri min tahtihal anhar. Apa yang kita lakukan? Amalu wa amilus sholih. Beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu yang sesuai dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau menyampaikan sebelum berpindah ke alam berikutnya, taraktu amrayn. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Lan tujiddu ma in tamassaktum bihima. Ketika kamu berpegang teguh pada dua pusaka itu dalam kondisi zaman kayak apa pun, sekalipun laut sudah dipagar, misalnya gitu, kau tidak akan tersesat jalan. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Rasulullah. Hadis-hadis atau amalan-amalan yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqomah tadi. Di dalam surah Hamim As-Sajdah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka itu yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu tidak tergoyahkan dengan apapun atas keyakinan dan kebenaran yang dilandasi keimanan, itu istiqomah. Perjalanan hidup kita yang menggoda, yang menggiurkan kebenaran yang dilakukan itu. Misalnya Rasulullah pernah ditawarkan ketika menyampaikan tentang Rabbuna Allah, bertauhid kepada Allah. Allah itu Esa. Betapa marahnya paman beliau Abu Jahal. Enak saja si Muhammad. Benar dia ponakanku. Dia ngomong Tuhan satu, nggak kelihatan lagi berbeda. Tuhannya orang-orang kafir kan luar biasa, beraneka macam. Dibuat oleh mereka sendiri. Dipanggil ajudannya sini. Ada apa Tuhan? Sekarang kau temui Abu Thalib, adikku. Untuk apa Tuhan? Sudah kau pesannya ini, nanti Abu Thalib belum menyampaikan. Berangkat. Ternyata tawaran 3 ini. Begitu Abu Thalib sudah berjumpa dengan Rasulullah, ya Muhammad, udah kamu jangan ngomong-ngomong macam-macam, segala Tuhan satu. Pak Dewo marah sekali. Ini ada tawaran. Tawaran apa Bapak? Kamu mau harta berapa banyak? Ya ini kan masalah harta ini yang menggiurkan. Dia udah pejabat penting, dia udah kaya raya, ternyata masalah harta, korupsi dia. Padahal kekayaannya luar biasa. Kau mau harta, dikirim sebanyak-banyaknya. Atau mau jabatan tertinggi di Makkah, gak perlu ada pilkada lagi, langsung dilantik dia. Gak tahu dulunya gak ada pilkada kan.
dalam Islam memang nggak ada. Islam Al-Quran fasawirhum bil amri, suruh musyawarah aja. Jadi ringan sekali kalau Islam itu. Musyawarah, siapa nih calon wali kota Bekasi yang terbaik? Nah sekarang pilkadanya berapa banyak? 30 miliar paling sedikit. Kalau satu calon gubernur, sepasang calon gubernur yang nggak dapat, habis duitnya. Ini ditawarin langsung dilantik. Beliau menjawab dengan tenang, biarkan saja Paman, itu hak mereka menawarkan. Tapi mereka juga perlu tahu yang saya lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga. Ini untuk seluruh umat masa depan, termasuk anak cucu mereka. Agar hidupnya itu di jalan yang benar, karena hidup yang sebenarnya kan nanti di akhirat. Ya kalau kita baca di dalam surat Al-Ankabut, wa ma hadhil hayatud dunya lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dalam ayat ini, dunia ini kayak permainan dan sedang buruk hidup kita ini. Hidup yang sebenarnya tidak ada. Ya, kayak pilkada kita aja kemarin. Belum pilkadanya udah ditentuin yang menang siapa. Itu permainan kan begitu. Kalau nggak ada aturan Allah, kitanya kan kayak main-main aja. Apa yang dinyanyikan Mbak Suri itu benar. Bangun tidur lagi. Ya mau mana kita? Nanti tidur, bangun, main-main. Kalau nggak ada aturan Allah. Alhamdulillah, cara hidup kita ini diatur. Karena kita ingin hidup yang sebenarnya di akhirat itu bahagia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat dan istiqomah, tidak akan tergoyahkan dengan apa. Jadi harta itu sangat menggiurkan. Jadi mari keimanan kita kepada Allah jangan tergoyahkan dengan apapun. Amantu billah sumastaqim. Ada syair, iman itu seperti akar. Akarnya iman. Jadi kalau pohonnya akarnya kuat, nggak akan besar. Tapi ketika akarnya nggak kuat, tertopak angin yang roboh. Jadi ketika imannya sudah benar-benar kuat dan istiqomah, pohonnya Islam. Jadi Islam seperti pohon, harus jelas itu pohon apa. Jadi kita alhamdulillah yang sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Panggilan puasa itu bukan untuk secara umum Islam, bukan. Ternyata panggilan puasa itu untuk yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau hanya Islam saja, dia Islam Muslim.
dari nenek moyangnya, dari mbahnya Islam. Tapi ketika frekuensi imannya lemah, apalagi di bawah standar, khawatir sekali. Nabi sudah sampaikan, "Famin shaimin laisa lahu min siyami illa ju'un." Berapa banyak mereka yang berpuasa, hasilnya cuma lapar dan haus, nggak ada apa-apa. Kenapa? Penjauh iman. Makanya panggilan puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang paling utama itu iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Dan puasa ini beruntunglah buat kita umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang dulu gak ada puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan pun setelah ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Dan faedah puasa luar biasa. Sungguh tasik kata Nabi, berpuasalah engkau akan sehat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun. Jadi untuk kita yang sudah berjiwa memiliki keimanan yang kuat dan istiqomah, para malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah wa absiru bil jannah, memberikan kabar gembira dengan balasan surga. Ini Al-Quran, berarti pasti kita beriman dengan Al-Quran benar. Allah dikuntum tu'adu, ya Allah sudah menjadikan. Jadi jaminan surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh dan istiqomah. Alhamdulillah. Kita bersyukur di antaranya yang Allah perintahkan mulai sejak peristiwa Isra Mi'raj, sholat sehari semalam 5 waktu. Alhamdulillah. Dulu belum ada aturan sholat. Mulai dari zaman Nabi dulu, dari zaman Nabi Adam sudah ada. Sampai terus Nabi Ibrahim belum ada aturan sholat. Bahkan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul sering ke Jabal Sur, ke Gua Hiro, ibadahnya di sana. Kenapa? Belum ada perintah sholat tahajud. Menyendiri di dalam gua. Setelah perintah tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, bangun gitu. Sebagian dari malam yang Allah jadikan untuk istirahat. Soalnya malam itu kan untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Allah jadikan malam untuk istirahat. Allah jadikan siang untuk bekerja, cari rezeki. Yang paling disiplin ayat ini nih tadi tuh ayam, ya, ayam. Padahal ayam nggak punya HP nggak ikut ayam nggak punya HP, nggak punya jam tangan. Jam 3 bangun ayam. Ini kan Allah memberikan contohnya. Kalau ayatnya kan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udu wa ma fawqaha. Allah enggak malu, enggak merasa rendah menciptakan makhluk yang hina-hina itu di got-got yang. Jadi Allah ciptakan ayam disiplin waktu. Jam 3 bangun. Besok jam 3 bangun lagi.
Kalau kita kan belum tentu juga. Mungkin jam 3 hari ini kita bangun. Besok belum tentu bisa jam 3. Malah diantaranya kesiangan kita. Udah lewat azan. Tapi ayam. Jam 5 sore itu ayam pulang. Ini contoh. Artinya kita disiplin waktu. Jangan ke kandang kalau punya kandang tuh ayam. Jangan orang dulu. Ya rumahnya kan balai aja, di kolong balai. Cerita rumah-rumah zaman dulu. Yang naik ke pohon, ayam disiplin. Jam 5. Ternyata habis maghrib ada yang makan di bawah pohon itu. Ayam lihat, nggak terpengaruh. Kata ayatnya gue dengar tuh yang ceramah di Masjid Baitur Rahim. Malam itu untuk istirahat, sebodoh lu makan apa ya? Nah, kita perlu disiplin waktu. Bagaimana supaya kita bisa bangun subuh? Tidur jangan terlalu malam. Jam 11 paling lambat tidur. Jadi sinetron rame lewat jam 12 misalnya atau apalah gitu ya. Disiplin tidur. Bangun sebelum subuh. Keuntungannya udara yang paling segar itu mulai sulusul lail 2/3 malam, mulai jam 3 sampai waktu isya, sampai matahari terbit. Itu udara yang paling segar itu. Ada satu kota di Pondok Gede ini, dokter pasiennya udah 2 kali belum sembuh juga. Bapak rumahnya dekat masjid juga. Ya terlalu dekat juga enggak dokter. Kalau azan kedengeran, azan sangat kedengeran. Bapak ke masjid. Bapak muslim kan? Iya saya muslim. Bapak ke masjid? Enggak dokter. Iya ke masjid. Bapak sholat di rumah. Jawabannya begitu ya. Mungkin dia udah lama gak sholat kali. Padahal waktu di kampung tidurnya aja disuruh. Iya. Inilah ujian dunia. Karena mungkin kesibukan, karena mungkin dan berbagai bisa kebanyakan duit, bisa sangat kurang duitnya. Lupa sholat ya. Pak, ini yang nasihatin dokter, bukan ustaz ya. Dokter. Karena ingin sehat. Baiknya kalau Bapak Muslim sholatnya ke masjid berjamaah, selain pahalanya dilipat gandakan, apalagi jarak dari rumah ke masjid kan, Bapak berjalan kaki, apalagi sebelum subuh menghirup udara segar, dia terkena masa anak-anak di kampung ngaji, tidurnya aja dia. Kalau Betawi namanya langgar ya. Kalau di Padang kan surau, tidur di surau. Akhirnya karena dokter menyarankan ke masjid, dia pakai doa Allahumma maksain. Jadi paksain bangun, dia berangkat ke masjid. Istrinya betapa gembiranya, aduh Bapak sekarang ke masjid. Berapa hari kemudian berangkat lagi ke dokter. Bapak belum sembuh juga. Tapi sekarang nyaman dokter. Perasaan saya kok tenang, enak nih. Begitu tensinya, Bapak sekarang tensinya normal. Cek gula darah. Gula darahnya bagus Pak, tidak terlalu tinggi.
Selain obat dari saya dari mana lagi? Enggak, cuma dari dokter aja. Cuma yang waktu itu dokter nyaranin saya ke masjid. Alhamdulillah dokter saya ke masjid. Subhanallah. Jadi dari sekian kita ingin sehat itu, di antaranya memang yang paling inti kesehatan itu ketenangan batin ini. Jangan ada masalah. Jadi kalau permasalahan kita, makhluk manusia ini banyak sekali. Kita jangan membuat masalah, tapi menyelesaikan masalah. Seperti saya kan sekarang umur sudah sekian gitu ya. Ada yang tanya, apa kok umurnya sekian beratnya sekian? Apa rahasianya? Kadang-kadang saya jawab serius, kadang-kadang juga ya. Kalian serius, yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Kalau kita ke dokter malah nanya, ibu sakit apa? Tapi kalau kita kan tahu perasaan. Jadi yang paling rawan untuk kita penyakit itu adalah pikiran. Ketika pikiran kita tenang, sepertinya dari mana? Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Hindari, berarti orang berzikir, hindari persoalan yang membuat beban hati. Kalau bahasa kasarnya, jangan kita punya utang sama orang. Kalau kita ngutangin, gak masalah, asal orangnya benar. Jadi pikiran paling utama itu penyakit. Yang lainnya misalnya dari makan. Kan Allah mengingatkan Kulu wasrobu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan berlebihan. Jadi kalau orang berlebihan makan, sakit. Jangan dikira sehat. Kadang-kadang karena dia makannya hanya dengan nafsu, bukan dengan logika pikiran sehat. Kita lihat di WA itu di TV, dia makan senampan, ayam 1, cabai 30, bisa kan? Wah, kata orang luar biasa, kata orang luar biasa. Tapi bagi Allah, nggak lama umurnya. Karena itu puasa itu sehat, asal mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sumber penyakit itu dari udara. Kalau ikan emas di air yang jernih itu luar biasa. Sedangkan kita kan perlunya udara, pernafasan. Ya tadi seperti inilah kita subuh sudah berangkat ke masjid. Lingkungan kita udaranya segar, nggak ada nada-nada bau yang kiranya mengganggu. Ya sehat. Dari makanan, dari udara, paling rawat dari pikiran. Subhanallah. Kalau saya diantaranya itu ingat nasihat orang dulu. Kalau orang Betawi manggilnya entok kan. Entok, jangan tidur pagi lu. Emang apa Pak? Rezeki lu dipacok ayam gitu ya sebetulnya. Itu orang dulu gitu. Ternyata benar, ayam nggak ada yang tidur pagi. Kecuali ayam sakitnya. Ayam nggak ada. Makanya berkah ayam di mana-mana. Di mana pasar nggak ada ayam. Padahal dipotongin sama cari. Beda sama kucing. Kucing nggak ada yang ngotong. Belum pernah kita makan opor kucing, belum pernah ya. Kita naik motor aja ada kucing yang keren banget. Padahal beranaknya 4, 5, nggak ada yang bunuh. Mana kucing berkah? Cara hidupnya berbeda dengan ayam. Kalau ayam disiplin waktu,
Kucing malu ayam dia aja. Subuh tidur kan. Itu kucing. Jadi ada sahabat bertanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi ini disiplin waktu. Ibu-ibu, azan kedengeran kan ke rumah ya, Bu? Begitu dengar azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertepatan suara azan, bertepatan HP bunyi. Kira-kira yang jauh azan apa ngambil HP? Ambil HP lah. Dulu kan zaman dulu gak ada HP. Kita bangga sekarang ada HP. HP yang diambil. Karena apa? Berdering dia. Tapi bagaimana sikap kita orang yang beriman? Dilihat. Siapa ini yang telepon jam sholat? Ternyata ada itu. Ada apa dia? Dulu waktu remaja dia paling rajin sholat. Rajinnya rajin. Kok kenapa dia? Waktu azan kok nelpon? Berarti tidak bagus. Jangan dijawab. Kalau ada yang nelpon waktu azan. Kalau kita jawab berarti kita ikut andil ketidakbaikan itu. Sudah, yang penting tahu. Sholat baru kita telepon. Mbak, tadi saya telepon kenapa nggak dijawab? Kamu gimana? Kan suka ngaji di Masjid Baitur Rahim. Misalnya kan gitu kayak kita di sini. Kenapa waktu sholat telepon? Bagus itu. Oh iya Pak, maaf. Lain kali jangan seperti itu. Ya terima kasih Pak nasihatnya. Jadi kita kalau ada orang nasihatin yang baik itu terima kasih. Berarti sudah ikut andil dakwah ibu. Ya seperti itu. Jadi as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini biar ada istiqomah kita seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita ketemu Ramadan, betapa gembiranya kita di bulan suci Ramadan karena semua kebaikan amal-amal kita dilipat gandakan. Wal hasanatu mudha'afah. Dan di bulan Ramadan waz-dzunubi maghfirah. Dosa-dosa diampuni. Kenapa? Oleh orang tua zaman dulu ini bulan Sya'ban diganti namanya bulan Roah. Kalau dicari di Mesir nggak ada, dicari di Saudi nggak ada, tetap namanya bulan Sya'ban. Berarti ada keistimewaannya buat orang Indonesia, bulan Roah. Jadi bulan Roah itu asal kata dari ruh. Kita hidup ini kan dari jasmani dan rohani ruh. Ketika ruh sudah berpisah, selesai. Sedangkan mereka orang-orang tua kita yang sudah di sana menjadi jamak artinya arwah di alam arwah. Supaya gampang nyebutnya orang dulu roh. Dan diingetin kita masih bisa memperbanyak amal soleh, sedangkan yang sudah di alam arwah tidak bisa lagi. Kecuali doa dari kita yang hidup. Maka lahirlah istilah ngerobahin. Cuma kadang-kadang beda penjelasan. Jadi ngerobahin itu mengirim doa untuk mereka yang sudah di alam arwah. Mau berdoanya di masjid, mau berdoanya di rumah, sama-sama. Sampai. Kenapa sekarang dilakukan lebih banyak kalau Ramadan ini nyekar pemakaman? Karena ketika kita hadir di kuburan,
mungkin orang tua kita secara semesti perasaan kejiwaan lebih dekat dan lebih khusyuk. Doanya sama, nyampe, mau dari mana juga. Kalau berbeda nyampenya, kasihan yang orang Surabaya tinggal di Nasio, mau puasa gak bisa jarak kubur ya. Doanya sama saja, mintanya sama saja kepada Allah. Ada yang nanya sama saya, kalau kita minta di kuburan orang tua, minta kepada Allah rezeki, minta boleh. Kalau mintanya kepada Allah boleh. Kalau mintanya kepada orang tua kita musyrik, kepada wali sekalipun musyrik. Saya pernah dengerin dia bibir Zara, ya kan, Zara wali semua. Mungkin yang awamnya ini ustadznya ini. Kamu pada nongkrong aja di situ, saya makan minta sama wali. Maka itu hukumnya musyrik. Minta kepada wali musyrik. Minta kepada siapapun yang sudah tidak ada dalam Al-Quran adalah musyrik. Minta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, kata Allah, aku akan menjawabnya. Jadi mau datang Ramadan ini, yang bisa ziarah kubur, makam keluarga bagus, yang tidak karena berbagai halnya juga tidak disalahkan. Tapi yang terpenting kita mendoakan mereka. Kalau yang dibutuhkan dari alam arwah itu adalah doa. Kita kan masih banyak tradisi-tradisi peninggalan zaman nenek moyang yang agama zaman dulu sebelum Islam ini masih ada. Saya masih menyaksikan kalau ada kirim doa 3 hari, kan ya, yang meninggal itu. Ada belum mulai ini di kampung, sekarang mungkin udah barangkali kan. Belum mulai kita zikir, udah ada nasi, sayur, kok ada goreng lindu. Itu buat siapa? Kok gak ada yang diperintahkan? Silakan makan, yang orang gak ada. Itu buat siapa? Itu ada goreng lindu. Itu mbahku dulu doyan makan lindu ya. Itu tradisi lama itu. Gak boleh itu. Gak boleh. Nah, ada lagi tuh. Kalau mau tahlilan 7 hari itu, satu nampan, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, ada air putih, ada susu. Nggak ada yang silakan yang minum, nggak ada. Sampai itu satu nampan minuman itu dingin, selesai acara, nggak ada yang minum. Kalau sudah dari udah dingin kopi sampai minum kan, mubazir. Yang jelas hadisnya kata Nabi, innal mubazirina kanu ikhwana sayatin. Yang membuat mubazir itu adalah temannya setan. Itu tradisi lama. Ustadznya yang nggak cerdas nggak berikan nasihat. Tidak usah bikin minuman begitu. Saya ingat dulu masih anak-anak itu kalau panen padi ya, panen padi ngancap ya seperti itu. Saya masih ingat jemur padi aja tuh, padi kan ada air putih 1 gelas. Saya tanya, itu kok ada minum air putih di situ? Nah itu kasihannya sering haus. Nah ini adalah yang harus ustadznya yang menjelaskan yang mana hak dan yang mana tidak. Dakwah kita kan harus begitu. Jadi masih ada tradisi-tradisi yang di luar ajaran Islam dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jadi alhamdulillah kita ketemu bulan Ramadan, betapa gembiranya. Kalau ibu-ibu itu pengajian, marhaban ya sahrul Ramadan, marhaban sahrul siyami, marhaban ya sahrul Ramadan,
marhaban syahrul qiyami. Itu dikumandangkan kalau nggak sesuai dengan kenyataan makna dari itu, nah, tidak berarti bertentangan. Selamat datang. Jadi menyambut Ramadan selamat datang itu diisi dengan ibadah yang sesuai yang dijatuhkan oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya gembira-gembira, kegembiraan yang tidak bernilai ibadah. Sahrul qiyam, bulan banyak berdiri sholat sunnah. Jadi mari kita dalam menjalani hidup ini yang paling inti adalah iman. Amantu billah sumastaqim. Yang terakhir, saya sering menggambarkan kekuatan iman yang sempurna. Kalaulah besi beton bisa membangun 70 lantai, tapi besi masih bisa dikalahkan oleh api. Dibakar, tukanglah habisnya. Api itu kalau sudah beraksi, bangunan semegah apapun, tapi masih dikalahkan oleh air. Air itu aslinya kan sumber kehidupan. Ya, surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Allah jadikan dari air semua menjadi hidup. Ketika banjir, berapa banyak korban jiwa dan harta. Tapi air masih bisa diserap oleh awan. Awan mendung luar biasa. Ketika angin datang habis. Angin kan aslinya sumber kesejukan, kipas angin, AC. Tapi ketika Allah rubah angin menjadi angin puting beliung, pohon tumpah, atap rumah terbang. Siapa yang nggak bisa dikalahkan oleh angin? Gunung. Ini hebatnya gunung. Belum pernah kita dengar gunung berantakan. Siapa yang mengalahkan gunung? Manusia. Berarti paling hebat adalah manusia. Di sekitar Masjidil Haram, di Madinah, di sekitar Masjidil Haram dulu kan gunung-gunung itu habis. Ini hebatnya manusia, luar biasa. Tapi manusia yang harus diingat, dalam dirinya ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah. Ketika nafsu ammarahnya itu beraksi, ya Allah, kagak nyane gua. Ya kenapa? Dia sudah haji, dia Islam, dia kenapa? Ditangkap KPK, ya. Berarti dikalahkan nafsu ammaratusu, yang nggak ada kepuasan. Tapi sekuat apapun nafsu ammarah nggak akan bisa mengalahkan nafsu mutmainnah, karena dia bersama iman yang sempurna. Ya, di bulan Ramadan sering kita dengar doa itu diucapkan. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Ya Allah, jadikanlah iman kami sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, kami mohon keimanan yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Karena itu ayatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh jiwa yang tenang. Kalau bahasa dunia kan mati itu mengerikan. Yang tuanya nggak mau mati duluan. Tapi kalau bahasa enak, mati itu al-mautu rohatal mu'min. Mati itu satu keindahnya membahagiakan. Jadi moga kita nanti suatu saat meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, memiliki iman yang sempurna. Saya kira itu aja. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, jam 6 sedikit lagi. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, silakan. Nanti sambung. Kuping saya udah pernah dengar, coba dengar ya. Panitia, apa yang disampaikan? Kamu pakai mic? Ya, sampai.
Salam. Ustaz nanya tentang penjelasannya tentang wasilah. Apa itu? Tentang apa? Wasilah. Wasilah. Kak dengar sih sekarang aku kurang paham. Wasilah itu adalah perantara, penghubung. Kalau bahasa kasarnya calok gitu ya. Wasilah. Ya, kita berperoleh ilmu itu tidak langsung dari Nabi, ada perantaranya. Siapa dia? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris atau penerus para nabi. Jadi kita dapat wasilah ilmu yang dari Al-Quran, yang dari hadis-hadis Rasul, dari Rasulullah, ada pelantaranya. Itu namanya wasilah. Jadi kita dapat jodoh aja juga kan, ada wasilahnya, ada ya, ada pelantaranya. Asal wasilahnya orang benar. Pelantaranya itu yang seperti kadang-kadang kita mau berdoa itu kan diawali dengan shalawat dulu kepada Nabi, mintanya kan kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, misalnya kan, Allahumma sholli alhamdulillah dan seterusnya. Jadi shalawat kepada Nabi. Ada wasilah kepada para aulia, misalnya pelantara. Kayak kita berdoa di makam wali, itu wasilah. Jadi wasilah itu pelantara. Kalau sering kita dengar tawassul, sama juga. Jadi ukurnya wasola nyampe gitu. Jadi bertawassul atau berwasilah. Itu ya. Yang lain ada bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya tadi mengenai wasilah. Nah ini kan ibu saya kan sakit ya Pak ya, udah sepuh, sudah pikun juga. Nah terus kan penyakitnya aneh gitu Pak Ustaz. Nah terus ada juga yang bilang gini, coba deh itu diruqyah gitu. Di rupiah terus pakai apa persyaratannya, misalnya dibandingkan pakai misalnya daun bidara, daun kelor gitu, dimisukin. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Itu sering nggak ya yang seperti perantara itu? Yang inti apa? Yang inti coba jangan dekat sendiri. Yang inti apa yang ditanya? Jadi pengobatan melalui menggunakan daun bidara atau yang lainnya untuk penyembuhan. Jadi memandikan dengan tambahan daun bidara atau yang lainnya. Orang dulu apa? Jangan cek sini. Oh, ya. Pengobatan ada campuran daunnya, daun. Ya, ketika ada pengobatan selain doa itu, misalnya orang-orang dulu kan ngerti itu daun ini atau obat ini, daun ini, memang dulu asal dari daun. Dan dulu belum ada ilmu kedokteran. Nabi Isa itu tahu semua obat dari daun-daunan. Karena Nabi Isa dia orangnya pengembara, banyak makan daun-daunan itu, ternyata obat ini. Jadi boleh. Tapi yang obatin misalnya harus menjelaskan, jangan dengan penyebab daun itu tidak sembuh. Sembuhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi boleh saja, ya, misalnya dari minum air kemudian didoain, mintanya kepada Allah, airnya dikasih daun apa gitu, boleh. Asal jangan ada unsur kekuatan dari benda apapun, nggak bisa, nggak ada. Ya, itu hanya syariat saja. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, boleh. Ya. Gimana? Cukup? Yang lain? Ada? Bapak-bapak udah? Bapak-bapak udah jelas semua. Ya. Yang lain cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, sampai kita ketemu lagi di kesempatan lain. Moga-moga di bulan suci Ramadan ini Allah menganugerahkan kepada kita sehat walafiat. Saya menyarankan ya perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena Al-Quran memang awal diturunkannya pada 17 Ramadan dengan ayat yang pertama itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya baca. Ya, kita banyak membaca Al-Quran, mau paham atau enggak maknanya, itu Al-Quran ketika dibaca sudah menjadi ibadah yang tertinggi. Afdhalul ibadah tilawatul Quran. Yang kedua, kita memahami maknanya, memahami makna isi kandung Al-Quran. Yang ketiga, kita mengamalkannya untuk kehidupan ini bersumber daripada Al-Quranul Karim. Mari kita membaca Al-Quran suratul Fatihah. Kita doakan para almarhum almarhumah dari keluarga-keluarga kita, khususnya dari kedua orang tua kita dan para pendiri yang mensiarkan masjid ini yang sudah meninggal lebih dahulu. Semoga mereka berbahagia di alam kuburnya. Al-Hadidiyah wa ala kulli jadin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sabil masani wal Qur'anil azim. Anta ta'alana kulla khair wa anta tafaddala kulla khair wa anta ja'alana mu'amalatana min akhil khair wa anta tahfazuna fi dinina wa anfusina wa auladina wa ashabina fi kulli mihnatin wa buksin wa fitnatin wa dain. Innaka waliyyul kulli khair wa mutafaddilul kulli khair. Allahumma ighfir warham ila ahlil qubur, ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma atihimul wasilata wal fadila wasyarafa wa darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'asallahu al-maqamul mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.